bersama dengan saya, Rasid Siddiq. Di video sebelumnya, teman-teman telah mempelajari reaksi elektrokimia yang terjadi pada baterai tipe basah. Di video kali ini akan saya tunjukkan cara pemeriksaan dan perawatan baterai. Supaya teman-teman paham, tonton video ini sampai habis. Baik, kita memasuki materi pengantar pemeriksaan dan perawatan baterai. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi baterai, apakah baterai dalam kondisi prima atau tidak prima. Setelah kita mengetahui kondisi baterai, barulah kita melakukan perawatan, sehingga tindakan yang kita ambil tepat. Pemeriksaan dan perawatan perlu dilakukan secara berkala, terlebih lagi pada baterai tipe basah. Karena kita tahu di materi sebelumnya sudah saya jelaskan panjang pendeknya umur baterai tipe basah tergantung keterampilan pengemudi atau pemilik mobil. Sehingga baterai tipe basah dapat mencapai umur rata-rata pemakaian yaitu 2 tahun. Dalam pemeriksaan baterai terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu pemeriksaan secara visual atau tanpa menggunakan alat ukur. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan alat ukur. Baiklah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemeriksaan secara visual terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kita lihat kondisi bodi baterai. Apakah terdapat keretakan atau bodi yang menggelembung? Jika teman-teman menemui adanya keretakan atau bodi yang menggelembung, berarti hal itu mengindikasikan kalau baterai teman-teman dalam kondisi yang tidak prima atau terjadi kerusakan di dalam baterai, tepatnya pada plat baterai. Kerusakan plat baterai itu disebabkan karena 4 hal. Hal yang pertama yaitu kehabisan cairan elektrolit. Hal yang kedua yaitu adanya penyumbatan pada tutup baterai, sehingga gas hidrogen tidak dapat terbuang ketika sistem pengisian berlangsung. Yang ketiga yaitu terjadinya overcharging. Dan yang keempat, akibat kelebihan beban muatan. Hal itu disebabkan karena aksesoris kelistrikan yang ada pada mobil teman-teman begitu banyak. Selanjutnya, pemeriksaan baterai secara visual yang kedua. Teman-teman perlu mengecek kondisi terminal baterai, terminal positif dan terminal negatif. Pastikan terminal positif dan negatif terbebas dari serbuk putih dan karat. Apabila teman-teman menemui adanya serbuk putih dan karat, hal itu ada 2 cara perawatan. Yang pertama, untuk menghilangkan serbuk putih, teman-teman dapat menuangkan air panas sehingga serbuk putih hilang. Jika karat, yaitu cara perawatannya dengan menggunakan sikat kawat atau amplas. Kita bersihkan pul positif dan pul negatif sampai karat menghilang. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena serbuk putih dan karat dapat menjadi hambatan baterai. Dan hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan arus baterai. Selain itu juga dapat menjadikan baterai tambah panas. Kemudian pemeriksaan baterai secara visual yang ketiga. Teman-teman perlu mengecek kondisi tutup baterai. Apa yang dicek yaitu lubang ventilasi. Pastikan lubang ventilasi ini tidak tersumbat. Hal ini supaya gas hidrogen ketika sistem pengisian berlangsung dapat keluar dengan lancar. Jika tersumbat, gas hidrogen tidak bisa keluar dan dapat menyebabkan bodi aki menggelembung. Selain itu, apabila bodi aki menggelembung, hal itu riskan terjadi ledakan pada aki. Selanjutnya, pemeriksaan baterai secara visual yang keempat. Teman-teman perlu mengecek atau memeriksa volume cairan elektrolit baterai. Teman-teman harus memastikan jika cairan elektrolit baterai berada di antara upper level dan lower level. Tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh terlalu kelebihan. Jika terlalu kelebihan harus dikurangi, tetapi tidak boleh dipindah ke sel yang lain. Jika terlalu kurang, maka perlu ditambahi dengan cairan elektrolit aki. Dan yang terakhir, pemeriksaan baterai secara visual yang kelima. Teman-teman dapat memeriksa side glass atau kaca pengintai. Namun side glass atau kaca pengintai ini tidak semua baterai ada. Jika ada, hal ini dapat mempermudah teman-teman dalam pemeriksaan kondisi baterai secara visual. Jika teman-teman melihat kaca pengintai ini berwarna hijau, berarti baterai dalam kondisi bagus. Apabila berwarna putih, baterai kurang strong. Cara penanganannya yaitu dengan cara mengecas atau mengisi ulang.
Dan apabila merah berarti cara perawatannya yaitu dengan tambahkan air aki. Baiklah, selanjutnya akan saya peragakan cara pemeriksaan baterai yang kedua, yaitu menggunakan alat ukur. Sebelumnya perlu kita ketahui alat ukur yang akan kita gunakan. Alat ukur yang pertama yaitu hidrometer. Hidrometer berfungsi untuk mengukur berat jenis cairan elektrolit aki. Alat yang kedua yaitu multimeter. Multimeter pada pengukuran kali ini akan kami fokuskan untuk mengukur tegangan yang ada pada baterai. Alat yang ketiga yaitu baterai tester. Baterai tester ini berfungsi untuk mengukur kapasitas yang ada di dalam baterai. Baiklah, mari kita mulai pemeriksaan kondisi baterai menggunakan alat ukur yang pertama yaitu hidrometer. Idealnya penggunaan hidrometer untuk mengukur berat jenis cairan elektrolit sel pertama hingga sel ke-6. Kemudian hasilnya dicatat dan dilakukan perhitungan rata-rata. Hal ini bertujuan supaya hasil pengukuran berat jenis dapat menginterpretasikan kondisi baterai seutuhnya, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat. Namun di video kali ini hanya akan saya contohkan pengukuran untuk berat jenis cairan elektrolit pada satu sel saja, karena untuk memangkas durasi waktu di video ini. Pertama-tama mari kita buka tutup sel baterai yang akan kita periksa berat jenis cairan elektrolitnya. Langkah yang kedua, masukkan pipa penghisap ke dalam sel baterai yang akan kita ukur. Dan teman-teman pastikan hidrometer ini harus benar-benar tegak lurus dengan baterai yang teman-teman periksa. Langkah yang ketiga, tekan pipet penghisap hidrometer dan biarkan cairan elektrolit baterai terhisap masuk ke tabung pengukur. Dan langkah yang keempat, teman-teman baca hasil pengukuran yang telah ada pada pelampung pengukur. Cara membacanya yaitu dengan melihat permukaan cairan elektrolit baterai yang pas dengan pelampung pengukur. Di sini telah tampak permukaan cairan elektrolit pada warna orange dan tepatnya pada ukuran 1,225 kg per liter. Jangan lupa tutup kembali sel baterai yang telah diukur. Dan teman-teman perlu mencatat hasil pengukuran pada buku atau worksheet atau job sheet. Hal itu berfungsi untuk bahan pertimbangan untuk mengambil kesimpulan kondisi baterai ini apakah prima atau tidak prima. Selanjutnya, pemeriksaan kondisi baterai dengan menggunakan alat ukur yang kedua yaitu multimeter. Namun sebelumnya teman-teman perlu memahami kondisi baterai yang baik akan memiliki tegangan di antara 12 volt sampai 13 volt. Lebih tepatnya yaitu 12,6 volt. Karena setiap sel baterai dapat menghasilkan tegangan sampai dengan 2,1 volt. Berikut cara pemeriksaan menggunakan alat multimeter analog. Pertama, pilih selektor multimeter pada 50 dB di antara skala 10, 50 dan 250. Hal ini memiliki alasan karena 10 dB tidak akan mampu membaca hasil tegangan baterai yang di antara 12 volt sampai 13 volt. Sedangkan apabila memilih 250 dB maka akan mempersulit pembacaan pada display skala pengukuran. Maka lebih tepatnya menggunakan 50 dB. Yang kedua, tempelkan probe positif pada terminal positif dan probe negatif pada terminal negatif baterai. Hal ini perlu diperhatikan dan perlu ditekankan jangan sampai terbalik. Jika terbalik dapat merusak multimeter. Hasilnya sekring putus dan multimeter tidak bisa digunakan. Dan teman-teman telah melihat hasil pergerakan pada skala display pengukuran. Telah tampak hasil pengukuran yaitu di antara 12 volt. Selanjutnya, teman-teman perlu mencatat hasil pemeriksaan ini pada buku maupun worksheet maupun job sheet untuk pertimbangan pengambilan kesimpulan kondisi baterai. Dan yang terakhir, untuk memantapkan hasil pemeriksaan kondisi baterai, mari kita menggunakan alat ukur yang terakhir yaitu baterai tester. Namun dalam penggunaan baterai tester, teman-teman juga harus memahami kode yang ada pada baterai. Pada baterai ini kodenya
harus diketahui kode kapasitasnya. Dan di sini sudah saya tuliskan jika baterai ini memiliki kode kapasitas 36B20R yang artinya memiliki kapasitas baterai 35 ampere hour. Jadi nanti teman-teman perlu memperhatikan pada skala pengukuran yang 40 sampai 60. Penggunaan baterai tester pertama-tama kita tancapkan kabel negatif atau kabel yang warna hitam ini pada terminal negatif baterai. Selanjutnya kabel merah atau kabel positif, probe-nya ini disentuhkan pada terminal positif baterai. Dan teman-teman dapat melihat hasil pemeriksaan di display pengukuran. Teman-teman harus melihat pada skala 40 sampai 60 sesuai kapasitas baterai yang ada pada kode baterai. Dan di sini diperoleh hasil pengukuran pada warna hijau yang artinya baterai ini ampere hour-nya dalam kondisi normal. Jangan lupa teman-teman catat hasil pengukurannya untuk mengambil kesimpulan kondisi kapasitas baterai. Setelah kita melakukan pemeriksaan baterai secara visual dan menggunakan alat ukur, mari kita simpulkan kondisi baterai ini. Dari pemeriksaan visual dapat diambil kesimpulan apabila kondisi fisik baterai ini dalam kondisi yang baik. Sedangkan dengan menggunakan alat ukur dapat dilihat di papan tulis. Kita peroleh tadi berat jenis elektrolit baterai 1,225 kg per liter dan pada warna orange, yang artinya membutuhkan pengecasan. Tegangan baterai juga kita peroleh 12 volt dari standar spesifik 12,6 volt. Artinya baterai tidak dalam kondisi penuh. Dan kapasitas baterai 35 ampere hour yang menunjukkan kapasitas baterai ini menandakan hasil pengukuran pada warna hijau atau keterangannya normal. Sebenarnya apabila baterai dalam kondisi 100% maka hasilnya warna putih dan keterangannya full up. Dari hasil pemeriksaan sedemikian dapat kita tarik kesimpulan total apabila baterai ini dalam kondisi yang baik secara fisik namun membutuhkan perawatan tambahan pengisian arus. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengisian baterai. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Saya harap ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk memeriksa baterai mobil maupun baterai sepeda motor teman-teman. Di video berikutnya akan saya jelaskan tips memperpanjang umur baterai. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.